Haji? Udah Pak. Halo. Iya, oke. Siap. Ya, Bu Haji, boleh dimulai. Saya buka dulu kali ya. Ya, Oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurun ni'matin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati yaitu Ibu Haji Sri Astuti selaku guru agama kelas 10 AKL BDP PH1 PH2 yang dalam hari ini kita bertemu di sini, dan juga yang saya sayangi, saya banggakan siswa-siswi sekalian. Kita mulai saja cara kita pada siang hari ini dengan memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bertemu bertatap muka. Yang kedua, salawat serta salam juga kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya, insya Allah hingga akhir zaman nanti. Baiklah, kita buka cara kita pada siang hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan fadilah Ummul Quran Suratul Fatihah, yang pertama, kita semua disehatkan badannya, disehatkan pikirannya, dan mudah-mudahan wabah yang sedang kita alami cepat berlalu sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama lagi di kelas. Amin. Al-Fatihatul Qabul wa biniyati Rasul amin tamami kulasul Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Sri. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu walaupun di dunia maya. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa lihat masing-masing, lihat ibu dalam keadaan sehat walafiat, lihat kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah suatu nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anakku sekalian, sudah hampir 2 bulan kita nggak pernah bertemu. Paling kita bersapa-sapa melewati WA. Ya anak-anak ya. Ya, anak jawab. Ya, Bu. Ya. Tentunya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Halo? Halo? Ke anak-anak ini enggak? Anak-anak kedengeran nggak suara ibu? Dengeran, Bu. Oh, ya.
Karena hari ini kita baru uji coba ya tentang belajar online dengan menggunakan podcast ini. Semoga untuk kedepannya itu bisa dilanjutkan. Karena kita dijadwalkan dalam 1 minggu itu 1 kali, jadi nanti masih ada kesempatan lagi untuk minggu depan. Dan sama-sama kita berdoa semoga saja COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa langsung muka. Amin, amin, ya Allah. Sekarang kita tanya gimana keadaan kalian semua? Sehat walafiat kah? Sehat dulu. Barangkali Ibu cuma bisa menekankan kepada kalian bahwa untuk pelajaran agama secara daring yang akan dibahas sekarang adalah masalah iman, adat, ilmu, dan amal. Kalian pernah belajar kan tentang ilmu? Pernah? Ya, Bu, lanjut. Iya, di saya suaranya soalnya mati-matian. Bukan, jadi ada beberapa siswa nih yang suaranya error. Jadi harus di mute dulu. Jadi satu aja, Bu. Jadi misalkan Ibu ngomong, yang lain tolong di mute. Iya. Termasuk saya, biar jelas suaranya. Oke. Ya, tolong yang lain di mute dulu. Ya. Oke. Pernah tahu dengan yang namanya ilmu kan, Nak? Iya, Bu. Tahu. Kalau yang namanya iman? Pernah tahu yang namanya adab? Dan pasti tahu dengan yang namanya amal. Sekarang yang akan kita bahas adalah pertama adalah iman. Kita pernah belajar masalah iman. Ada yang iman, kelas 10 kemarin kita adalah KD-nya iman kepada malaikat. Sekedar mengingatkan kalian, apa itu iman? Tini, coba jawab Tini. Mempercayainya. Mempercayai. Itu kalau menurut bahasa. Masih ingat kan? Iya. Raja, kalau iman menurut istilah apa Raja? Raja mana Raja? Raja ditekan aja mic-nya. Raja, halo. Mana orangnya Raja? Tidur ya? Kayaknya gitu. Oke, Cindy aja deh Cindy. Coba jawab Cindy. Apa itu iman menurut istilah? Cindy, halo. Cindy. Masih ingat nggak Nak? Meyakini dalam hati. Lanjut. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan amal perbuatan. Itu namanya iman menurut istilah. Kalau tadi ini benar, menurut bahasa adalah percayai atau yakin. Ya. Nah, iman itu harus diiringi dengan yang namanya adab. Kalian pasti tahu apa itu adab. Adab itu ada semacam yang bilang etika. Ada juga yang bilang tingkah laku. Nah, iman tanpa ada adab itu tidak akan bisa berjalan. Kita ngaku kalau kita itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada Rasul. Pada siapa lagi? Ada berapa rukun iman? Ada 6. Nah, kalau kita tidak punya adab, maka iman itu tidak akan bisa berjalan. Dari iman ke adab timbul yang namanya ilmu. Ilmu itulah yang dikatakan bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari dari sekolah, dari guru, entah dari siapa, yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain, itu namanya ilmu.
Nah, ilmu pun tanpa adab itu diibaratkan seperti kita mengacungkan jempol. Kalau dia beradab, dia berilmu, maka jempolnya akan menghadapnya ke atas. Tapi kalau dia berilmu tanpa adanya adab, maka jempol itu akan menghadap ke bawah. Maka kalau ada pertanyaan, mana yang harus lebih dahulukan, ilmukah atau adabkah? Maka pertanyaan itu dengan jawabannya adalah harus adab dulu. Ilmu berarti nomor 2. Makanya tadi dari pertama Ibu bilang, ayo yang tampil tolong pakai pakaiannya yang sopan. Berarti itu udah salah satu anjuran bahwa kita harus beradab ketika kita mau berhadapan dengan orang lain sekalipun melalui dunia maya. Paham? Ya, tuh. Ya. Dahulukan dulu iman, baru adab. Kemudian baru ilmu. Iman kita udah ada, adab udah ada, ilmu kita udah ada, timbul baru namanya amal. Amal itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan, tapi kita dituntut amal yang baik yang harus yang kita kerjakan. Yang baik apa? Contohnya sekarang bulan suci Ramadan. Kalau puasa kan wajib, sholat 5 waktu juga wajib. Nah sekarang amal yang baik apa? Salah satu contohnya bulan suci Ramadan, ngaji, bantu orang tua. Jadi jangan mentang-mentang puasa yang bilang ada katanya tidur itu ibadah, betul. Tapi ibadahnya yang bagaimana? Tidur yang bagaimana? Ibadah tidur yang dinilai ibadah itu adalah bagi mereka yang punya ilmu. Tidur itu kan perbuatan. Tapi kalau perbuatan itu tanpa diiringi dengan ilmu, maka nilainya juga akan 0. Jadi tidur itu harus pakai ilmu. Biar supaya apa? Tidur kita bisa bernilai ibadah. Jangan mentang-mentang lagi libur. Tidur. Dari habis sahur. Sembahyang subuh pun akhirnya kelewatan. Sembahyang duha belum bangun. Zuhur masih rapat itu mata. Iya kan? Asar tanggung dikit lagi lanjut. Akhirnya sampai maghrib baru bangun. Apakah itu yang dibilang tidur yang beribadah? Enggak. Jadi itu yang dibilang bukan yang beribadah, tapi malah menjadikan kita latihan untuk jadi jenazah. Paham ya? Jadi kalau tidur dari habis sahur sampai ketemu buka puasa, berarti itu bukan ibadah, tapi nilainya menjadi mencoba untuk mulai jadi jenazah. Kalau kalian udah siap, ya silakan. Ada yang mau siap belajar jadi jenazah? Enggak. Berarti harus kerjakan amal apa? Bantuin orang tua, kesempatan kalian. Ingat, pekerjaan yang bagus, yang baik, ganjarannya itu untuk bulan hari ini dan bulan ini adalah sangat besar. Jadi jangan sia-siakan. Bantu orang tua. Anak laki-laki, walaupun anak laki-laki, jangan takut, jangan malu untuk ngepel, untuk nyuci piring. Nggak usah malu. Kapan lagi? Coba kalau kalian sekolah, kalian nggak mungkin disuruh untuk nyuci piring, disuruh ngepel, enggak. Tapi orang tua kalian memprioritas kalian untuk belajar. Nah sekarang kita kan belajarnya di rumah. Ibu sebagai guru agama hari ini minta tolong sama kalian. Jangan tidur terus, tapi manfaatkan, pergunakan waktu kamu untuk bersama keluarga,
untuk bisa bantu orang tua agar supaya pekerjaan orang tua kalian juga bisa diringankan karena bantuan kalian. Atau jangan ngelayap dulu, ngayap. Tahu ngayap ya? Begadang. Keluar nggak tahu tujuannya. Di lain pihak padahal kita harus ada yang namanya PSBB dari pihak pemerintah. Maka yang bagus adalah di rumah aja. Ngapain di rumah? Ya udah. Bantu orang tua. Bantu orang tua udah selesai, ngapain? Ngaji. Ngaji udah selesai, baca buku. Buku apapun kalian baca. Karena tidak ada yang namanya kadaluarsa kita untuk belajar baca. Karena baca itu adalah jendela dunia. Paham anak-anak? Ya. Jadi yang paling dahulu adalah iman. Kita beriman, apalagi sekarang bulan suci Ramadan, perbanyak, tadi Ibu bilang, perbanyak amal. Puasa, jangan ada cerita lagi di tahun sekarang yang lagi banyak virus, kalian nggak puasa. Dekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu yang paling dahulu. Lapar Bu, semua orang juga lapar. Tapi bayangkan, kalau kita masih bagus ketika kita lapar, datang beduk maghrib, ada makanan, kita bisa bersantap. Tapi kalian bayangkan bagaimana dengan orang yang perutnya lapar, tapi di depannya belum ada makanan, dia harus cari dulu gimana caranya biar supaya dapat makan. Tuh. Setelah udah dapat iman, maka tadi ada yang namanya adab. Adab kalian barangkali udah tahu semua. Terutama yang paling sekali Ibu ingatkan adalah ketika kalian berbicara, entah itu dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman kamu juga, ucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan menggunakan akhiran yang titik-titik, anggota ragunan semuanya di bawah. Terus kalimat TOLOL juga di bawah. BEGO di bawah. Ayo, mulai detik ini, mulai hari ini, mulai tahun ini, kebiasaan berbicara kita yang tidak bagus, tolong diberhentikan, dibuang. Tapi kita sambut dengan cara kita berbicara dengan yang baik-baik, karena itu semua adalah salah satu adab yang wajib kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Setelah adab, baru ilmu. Insya Allah, kalau kalian banyak ilmu, kita nggak usah nyari kerjaan, tapi perusahaan atau pekerjaan lah yang akan mencari kita. Kalau ilmu udah banyak, nggak usah khawatir masalah fulus, masalah bayar. Pasti fulus pun akan ngikutin sampai di mana kemampuan kita, sampai di mana skill kita. Jadi nggak usah khawatir dengan yang namanya ilmu. Tapi kadang-kadang anak zaman sekarang itu pengen gaji gede, tapi ilmu nggak punya. Kira-kira bisa nggak tuh kayak gitu? Nggak bisa. Makanya harus yang namanya ilmu. Ketika kita ilmu udah kita kuasain, ibarat kata kamu duduk bersila di depan orang banyak, cuman baca doa, insya Allah amplop dapet, besek dapet, parcel buah-buahan dapet. Orang lain mah parcelnya cuma satu, berkatnya cuma satu, kita mah bisa dapet double 2. Iya kan ya Pak Yoga ya? Iya. Parcel dapat 2. Iya Bu. Iya. Makanya itu yang paling penting namanya ilmu. Ketika kita ilmu sudah dapat, jangan lupa amalkan. Amalnya gimana caranya? Kamu pasti tahu sendiri. Ada amal yang baik, ada amal yang jelek. Kalau toh amal itu baik, kerjakan. Kalau amal yang jelek, tolong ditinggalkan. Paham ya anak-anakku? Paham? Oke, jadi ada materi iman, ada
ada materi ilmu, ada yang akhirnya adalah amal. Amal yang baik adalah hasil dari iman, adab, dan ilmu. Ingat, amal itu akan bernilai baik apabila kamu punya yang namanya iman, punya yang namanya adab, punya yang namanya ilmu. Jadi jangan dilupakan, ada 4 poin kalau kita mau mengerjakan suatu pekerjaan alias amal. Jangan dilupain itu 4 itu, karena kalau kita lupa berarti amal kita nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya di hadapan Allah. Begitu juga di hadapan orang lain, pasti nggak ada nilai. Paham ya? Oke. Barangkali pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Dan Ibu mengucapkan terima kasih yang hari ini mau bergabung di Iswit. Semoga yang hadir hari ini, yang tampil hari ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dari Ibu, mumpung masih bulan bagus, selama Ibu ngajar kalian, ada kesalahan atau ada kekurangan, barangkali suka marah-marah sama kalian, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Sebelum Ibu tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi yang tadi. Iya, maksudnya zamannya dulu pernah kejadian. Ada yang mau ditanya? Udah paham semua? Ayo, tanya aja. Tekan mic-nya yang tanda merah sebelah kiri. Udah paham semua? Kalau nggak ada yang nanya, berarti Ibu anggap bahwa materi ini kalian sudah paham. Insya Allah bisa bermanfaat. Insya Allah bisa kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah manusia yang baik. Amin. Jadilah manusia yang baik. Dan ingat, manusia itu yang baik banyak. Tapi orang atau manusia yang mengajak kebaikan itulah yang sedikit. Oleh karena itu, dari sekian anak yang muncul, ada sekian berapa orang nih Pak? 25 orang. Iya. Semoga dari yang 25 orang ini bisa mengajak kebaikan kepada yang lain. Amin ya Rabbal. Dari Ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa classroom-nya diisi untuk sholat. Itu boleh perwakilan aja, misalnya sholat zuhur saja, itu di fotonya dikirim ya. Terus untuk mengaji, kalau bisa yang bagus video, nanti Bu Haji Sri akan menilai. Kalau memang video berarti makin bagus, kalau misalnya foto ya berarti menyesuaikan lah intinya gitu ya, seperti itu mungkin. Terima kasih dari saya. Kalau ada yang mau tanyakan boleh sebelum ditutup. Ada yang mau ditanya nggak? Tanya aja, tanya. Tini, nanya Tin. Aji. Aji. Tanya Aji. Mana Aji? Kayaknya Aji seger banget. Aji. Ji, mic-nya dihidupin Ji. Aji, dihidupin mic-nya Ji.
AKL, anak AKL. Malu-malu aja ini. Tini, ada yang mau nanya Tini? Ji itu Aji itu, udah ada suara itu. Aji, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Puasa nggak? Puasa Bu, alhamdulillah. Oh, ya syukur. Kalau puasa seger berarti syukur. Vitaminnya cukup itu berarti komplit itu. Habis sholat Bu. Oh, habis sholat. Sholat apa, Ji? Zuhur. Oh, berapa rakaat, Ji? 4 Bu. Oh, niat sholat zuhur gimana sih, Ji? Nah iya. Sorry pada saat yang ada bisa ada mau Deketin mic-nya, Ibu nggak jelas, Ibu nggak jelas. Coba. Pelan-pelan. saat ini pada salat duhur ada ini mustaqbil kepada ada amumah lillahi ta'ala. Pelan-pelan, Ibu masih pengen nilai nih, pengen pelan-pelan ayo. Usolli. Sholli fardhu salat duhuri ada ini mustaqbil kepada ada amumah lillahi ta'ala. Aji, usolli fardhu zuhri. Oh iya, saya biasanya duhur Bu. Ini kenapa pakai sholat zuhri? Arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kamu sendiri. Tapi kalau kamu bareng-bareng jamaah, ditambah dengan makmuman karena kamu jadi makmum. Tapi kalau kamu jadi imam berarti imaman lillahi ta'ala. Alah. Ya Bu, saya mau nanya Bu. Ya? Bu. Nih, Kenapa? kan masjid kan ditutup Bu. Sholat Iya. taraweh. Nah, kalau nggak bisa kita sholat taraweh, sholat isya tapi nggak sholat taraweh gimana? Ya pahalanya berkurang, Bang. Berarti kan kamu cuma sholat wajibnya aja kan, sholat isya. Ya Bu, saya juga mau nanya nih Bu. Haji, mana Haji? Bu, saya juga mau nanya nih Ya Bu. Bu. Ya, Kalau kalau sholat tarawih itu hukumnya apa? Apa sih Bu? Sunnah apa wajib? sunnah mu'akad. Sunnah yang dianjurkan. Halo? Ya Bu, berarti sholat kalau kan masjid tutup tuh katanya Haji. Ya, Kalau sholat di rumah jamaah boleh kan Bu? boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak sholat. Yang nggak boleh itu yang adanya di klub malam. Yang nggak boleh itu adanya nongkrong di pinggir jalan. Tuh, kalau sholat di rumah, ibu juga sholat tarawihnya di rumah. Karena memang dalam posisi oleh pemerintah diadakan PSBB. Dikhawatirkan apabila segala sesuatu itu lebih banyak madorot, lebih banyak kejelekannya, maka dalam Islam pun itu dimafu alias dimaafkan. Akan tetapi kita tidak boleh meninggalkan karena kita tetap masih melaksanakan sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang dianjurkan bagi yang masih bisa. Paham ya, Nak? Ya Bu, paham Bu. Ada lagi? Kok itu ada laba-laba join? Emang siapa itu laba-laba? Laba-laba, siapa itu laba-laba? Wis, kalah Spiderman. Ada lagi? Ini ada yang mau ditanya, Haji, Zahra, tadi sama Raja. Cukup ya? Cukup. Cukup, insya Allah minggu besok kita ketemu lagi. Dengan materi yang berbeda ya, Nak ya? Oke. Ya. Oke, Pak Oke. Yoga. Oke Bu, siap. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kalau ada lagi disiapkan pertanyaannya yang banyak kalau bisa. Isi tanya jawabnya lebih aktif. Tapi nanti aturannya ngomongnya satu persatu. Misalnya ngomong nih, pencet tuh tanda mic-nya.
Nah, selesai ngomong, pencet lagi, gantian yang lainnya supaya suaranya bagus. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Oke, demikian kurang lebih mohon maaf. Ini percakapan apa? Video kita rekam. Nanti buat contoh buat kelas yang lainnya. Mudah-mudahan kita semakin lama semakin canggih. Ya, Amin. walaupun dimanapun kita bisa berinteraksi, bisa berbicara seperti ini. Ya, Iya. oke. Terima kasih. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh keluar. Tanda keluarnya ada di tanda yang tengah yang warna merah untuk tutup telepon. Ya, dipersilakan.